Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Fira Satriani. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Sarjana Gizi Universitas Kusuma Husada Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tips ringan terkait cara kita menjaga kesehatan. Nah, fokus saya di sini adalah tentang pentingnya kita menjaga imunitas tubuh. Seperti yang sudah kita ketahui, saat ini kita tengah dihadapkan dengan pandemi yang besar, yaitu wabah virus corona atau yang kita lebih kenal dengan sebutan COVID-19. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa saja sih yang perlu kita lakukan dalam menghadapi hal ini dan bagaimana cara kita untuk menjaga tubuh kita itu imunitasnya tetap terjaga seperti itu. Nah, terkait hal ini, di sini saya sudah menyiapkan satu contoh poster sederhana terkait imun. Bisa dilihat ya teman-teman, seperti ini bentuknya, cukup sederhana kan? Nah, di poster ini dia berfokus kepada pengertian imun itu apa dan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas kita. Saya mulai dari pengertiannya ya. Seperti yang sudah kita ketahui, sistem kekebalan tubuh atau imunitas ini kalau misalnya di masyarakat awam, di masyarakat umum itu lebih dikenal dengan yang namanya antibodi. Nah, antibodi ini sangat penting dijaga kestabilannya, teman-teman ya. Kenapa? Karena dia itu berhubungan langsung dengan jaringan pusat kita, sistem jaringan pusat kita, yaitu otak kita. Nah, kalau misalnya imunitas kita itu tidak stabil, tentunya ini akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita juga teman-teman, dimana hal ini akan berimbas kepada terganggunya pekerjaan kita sehari-hari, kemudian aktivitas kita juga nantinya tidak akan selancar biasanya, seperti itu. Maka hal ini juga menjadi faktor penting yang kiranya memang benar-benar harus teman-teman perhatikan dengan seksama mulai sekarang, seperti itu. Kemudian apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk menjaga imunitas kita? Nah, di sini saya akan menjelaskan empat macam cara tentang terkait menjaga imunitas kita ini. Yang pertama itu adalah menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Karena untuk yang satu ini itu sangat erat kaitannya dalam menjaga kestabilan imunitas kita, dimana kalau misalnya kita mempunyai pola tidur yang benar, yang cukup dan terjaga, itu secara tidak langsung akan membantu jaringan di dalam tubuh ini membangun daya tahannya sendiri secara alami. Yang kedua adalah menjaga pola makan kita tetap teratur. Pola makan yang teratur bisa membantu imun kita tetap terjaga. Nah, bagaimana sih agar pola makan kita ini bisa teratur? Salah satu caranya adalah kita mengkonsumsi bahan-bahan pangan yang alami seperti sayur, buah, kacang-kacangan. Nah, bisa juga kita temukan di dalam jenis bahan makanan yang mengandung asam lemak omega 3 seperti ikan salmon. Kemudian kita juga bisa mengkonsumsi bahan pangan hasil fermentasi seperti kimchi, kemudian olahan kubis, kemudian juga bisa didapatkan dari yogurt, kefir, dan lain-lain. Hal ini apabila terpenuhi akan membuat sistem imun di dalam tubuh kita itu meningkat. Kemudian apabila hal itu terjadi, tubuh kita dengan sendirinya akan bisa merespon tentang sel yang baik ataupun sel yang jahat yang berusaha masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga ini lakukanlah sesi olahraga ringan secara teratur. Kenapa olahraga ringan? Karena menurut studi penelitian yang sudah pernah dilakukan, satu sesi latihan olahraga ringan ini bisa membantu seseorang yang daya tahan tubuhnya lemah itu menjadi stabil. Nah, jenis-jenis apa saja sih dari olahraga ringan yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu adalah berenang, kemudian yang kedua itu jogging, ketiga bersepeda, keempat hiking ringan. Nah, keempat-empatnya ini bisa dilakukan ketika waktu teman-teman sekalian sedang senggang.
dan tentunya tidak akan membebani dan mengganggu aktivitas teman-teman yang lain. Yang keempat, yang keempat sekaligus yang terakhir dan yang paling utama dan yang paling penting kiranya untuk saya sampaikan adalah untuk menjaga kesehatan kita, kesehatan pemikiran kita. Dalam hal ini saya maksudkan adalah kelola stres kita masing-masing. Kenapa hal ini sangat penting? Karena kalau misalnya kita terlalu stres, kemudian tidak bisa memanage tubuh kita dengan baik, hal ini akan berpengaruh kepada daya tahan tubuh kita, yang menyebabkan daya tahan tubuh kita itu akan menurun, kemudian lebih mudah menyebabkan kita terserang penyakit seperti itu. Maka saya sarankan mulai dari sekarang terapkanlah untuk selalu berpikir positif. Kemudian jauhkanlah segala pemikiran negatif dan jaga tubuh Anda sesuai kemampuan Anda, seperti itu. Hal ini tentunya bisa Anda dapatkan dari cara-cara yang sesuai seperti meditasi, yoga, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang sudah saya katakan, meditasi dan yoga ini sebenarnya lebih afdol kiranya apabila Anda semua, teman-teman, menggunakan yang namanya jasa seorang ahlinya di bidang ini. Dalam artian berarti kalau untuk menangani kasus seperti ini tuh Anda tidak bisa sendirian dan tidak bisa asal-asalan dalam mendiagnosa penyakit Anda seperti itu. Hal ini dimaksudkan agar apa yang nantinya akan Anda terima, teman-teman terima, itu tidak akan sia-sia seperti itu. Satu tips tambahan dari saya adalah jangan lupa tetap konsumsi air putih. Hal ini dimaksudkan agar cairan di dalam tubuh kita semua tetap terjaga dan menghindarkan kita dari yang namanya terhidrasi seperti itu. Nah, saya rasa sekian penyampaian dari saya ya teman-teman. Apabila banyak tutur kata saya yang dirasa kurang bisa dimengerti, saya mohon maaf karena di sini saya juga sedang belajar. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, saya pamit dulu, undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.